jumpa lagi di cerita Kak Sri. Saya udah beberapa hari itu nggak ngupload video di cerita Kak Sri karena saya itu sibuk sekali. Dan hari ini baru saya ada masa lagi untuk bercerita kepada kalian pemirsa semuanya. Nah, cerita kita hari ini itu pemirsa ya, tadi tuh saya mikir gitu pemirsa. Karena kenapa? Karena tuh beberapa minggu lalu ya kan, nama bapak saya yang udah meninggal tuh kebetulan tuh beberapa puluh tahun yang lalu udah 2 kali keluar di program bantuan pemerintah, bansos, bantuan sosial katanya pemirsa. Bapak saya itu udah meninggal berpuluh-puluh tahun yang dulu, tapi nama dia tuh masih keluar dan berhak mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia berupa beras dan juga uang tunai pemirsa gitu. Jadi ada juga bantuan ini tuh nggak tepat sasaran, artinya orang yang ya kategori mampu gitu, mampu dari segi ekonomi dibandingkan dengan beberapa orang di kampung ini, dia itu kategori mampu sekali lah, tapi dia still dapat bantuan juga dari pemerintah gitu pemirsa. Tapi ada juga yang kita nampak tuh dia tuh sebenarnya layak sekali, tapi dia tuh nggak pernah dapat, sampai dia tuh pernah mengeluh, kenapa aku ini selalunya nggak dapat, kenapa aku ini selalunya nggak dapat gitu pemirsa. Nah, jadi karena kebetulan kemarin waktu kita tinggal di Malaysia, kita juga termasuk golongan B40. Jadi kalau di Malaysia itu ada golongan B40, T20 katanya pemirsa. Nah, golongan B40 ini adalah golongan kurang mampu kalau kita di Indonesia gitu. Jadi mereka ini kebanyakannya itu akan mendapat bantuan-bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah setempat pemirsa gitu. Jadi nah, kebanyakannya yang dapat bantuan kalau sekarang namanya saya nggak tahu. Dulu dari BRIM, lepas tuh saya pun nggak tahu lagi apa nama bantuan-bantuan di Malaysia. Cuman kita juga kemarin pernah dapat pemirsa. Nah, jadi di sini saya akan membandingkan sistem pemberian bantuan di Malaysia dan di Indonesia pemirsa. Dan bagi saya itu sistem penerima bantuan di Malaysia itu tuh lebih akurat dan lebih tepat sasaran pemirsa, dan lebih simple cara memberikannya dan mengurangi resiko terjadinya pemangkasan ataupun pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Kebanyakannya kalian tahu kalau di sinilah khususnya kita tuh dapat bantuan misalnya itu 800.000 ya kan, akan dipangkas nanti yang berhak mendapat bantuan itu paling dapat cuman tinggal 600.000 gitu, karena terlalu banyak biaya administrasi pemirsa. Saya juga nggak tahu biaya administrasi itu sejauh mana sedetailnya karena mereka juga nggak jelaskan gitu pemirsa, cuman akan ada katanya administrasi pangkas dapatnya sekian gitu pemirsa. Dan ini juga nggak murni salah pemerintah sih. Nah, kalau di Malaysia itu pemirsa, misalnya ya kan, ini dari pengalaman yang saya alami lah ya. Kalau misalkan nggak sesuai dengan yang pernah kalian alami di Malaysia itu mungkin nggak seluruh Malaysia seperti itu. Cuman kemarin itu saya tuh semasa tinggal di Malaysia tuh ada juga lah sekitar berapa puluh orang gitu, orang-orang yang kita kenal itu meninggal dunia pemirsa. Nah, di sana itu kalau misalkan meninggal dunia ya kan, misalnya dia meninggal dunia di rumah gitu, dia akan dibawa dulu ke hospital untuk mengesahkan punca kematiannya dan akan diberikan surat kematian dari pihak hospital pemirsa, sehingga akan nanti misalnya tuh kita boleh buat akte kematian, and then IC, paspor apa semua akan diambil oleh kerajaan dan dia itu akan ditutup semua filenya gitu pemirsa. Jadi istilahnya mereka itu nggak bisa langsung bilang oh mati ya udah mati kubur gitu, enggak. Kebanyakannya pemirsa, karena kemarin ngam depan rumah saya itu meninggal ya dia udah meninggal gitu, tapi masih diantar ke hospital untuk dilakukan tuh macam sejenis macam diagnosa apa punca meninggalnya pukul berapa gitu. Jadi nanti di suratnya itu tuh meninggal hari apa, tanggal berapa, pukul berapa, sebab apa gitu. Jadi mereka akan buat akte kematian. Di sini tuh jarang sekali. Nah, kayak baru-baru ini tuh kan ada juga tuh family kita meninggal dunia pemirsa. Dia tuh udah lama sakit and then dia meninggal gitu, meninggal di rumah, ya udah meninggal di rumah, besoknya dikubur gitu pemirsa, dan nggak akan ada dibawa ke rumah sakit ya kan meninggalnya pukul berapa, apa sebab dia meninggal, sehingga kita akan urus lagi akte kematiannya, nggak ada itu pemirsa. Jadi kebanyakannya orang yang udah meninggal ini tuh di dalam sistem pemerintahan dia itu still hidup. Makanya kayak bapak saya ini tadi, bapak saya juga udah meninggalnya berpuluh tahun yang lalu, kita nggak ada laporan gitu ke Capil kalau dia itu udah meninggal buat akte kematiannya gitu, nggak ada. Jadi bagi pemerintah dia itu still hidup, dan jika ada peluang dia itu masih lagi boleh mendapatkan bantuan pemirsa. Cuman karena kemarin kan KTP bapak saya itu dipegang
oleh kakak saya, jadi kita nggak ambil bantuannya itu pemirsa. Nah jadi kenapa saya bilang ini bukan melulu salah pemerintah. Kenapa kadang-kadang bantuan itu nggak tepat sasaran? Karena ya begini tadi, yang udah meninggal kita juga nggak buat laporan satu. Nah satu lagi pemirsa, terlalu panjang sistem. Yalah kita juga nggak bisa samakan antara sistem pemerintahan di Malaysia dengan Indonesia. Kenapa? Karena di Malaysia ini kan sistem kerajaan, sementara Indonesia republik. Jadi dia republiknya agak ribet ya kan. Dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya kan, udah sampai pemerintah daerah, baru ke dinas, baru ke ke bahagian kabupaten, baru sampai ke camat, baru kepala desa, baru kepala dusun, ya kan pemirsa. Jadi udah pak sampailah ke kepala dusun, tolong kalian ambil tuh sekian orang dari desa kalian, siapa-siapa yang kau rasa miskin untuk dapat bantuan ya. Namanya kepala dusun, pastilah dia ambil semua familynya ya kan. Siapa pula yang mau ngambil orang lain, orang familyku pun ada katanya gitu. Jadi nggak tepat sasaran. Selalu coba kalau segala data itu masuk ke sistem gitu. Kayak di Malaysia kan semuanya masuk ke sistem, gaji kamu berapa per bulan, anak kamu udah berapa gitu, semuanya ada di sistem. Jadi bantuannya itu tepat sasaran pemirsa. Bahkan yang misalnya tuh tahun lalu dia tuh dapat bantuan untuk 2 orang anak. Nah tahun ini dia udah nambah anak, dia akan memperbarui lagi sistemnya gitu. Dia akan pergi ke lembaga hasil ke MA, pokoknya contohnya gitulah, dan anaknya sudah bertambah. Jadi nanti next untuk bantuan seterusnya dia udah ditambah lagi bantuannya gitu pemirsa. Jadi sistem bantuan untuk negara Malaysia dengan Indonesia itu memang beda sekali ya kan. Dan satu lagi pemirsa, bagi saya sih sebenarnya itu lebih bagus kalau bantuan itu tuh berupa duit aja, terus dikirimkan ke account bank gitu. Kalau misalkan nggak ada account banknya, ya udah buka account bank. Kalau memang nggak ada, ya udah tunjuk satu bank. Jadi tinggal ambil KTP, tunjuk, ya udah ambil uangnya cash gitu. Karena di Malaysia kayak gitu, yang nggak ada account bank, ada namanya BSN, mereka pergi ke sana ambil duit cash gitu pemirsa. Jadi kemungkinan untuk dipotong administrasi itu nggak ada, karena dari pusat langsung ke masyarakat yang nggak ada melalui ini gitu pemirsa. Betul tak? Apalagi kalau berasnya itu nggak selalu enak. Kadang hari ini mungkin dapat bantuan berasnya enak, next nanti dapat bantuan berasnya itu nggak bisa ditelan. Bukan kita tidak mensyukuri, kok beda-beda gitu pemirsa. Udah gitu dia juga ada step by stepnya. Mungkin hari ini tuh kampung ini dapatnya golongan A, B, C, D, besok E, F, G gitu. Pokoknya diganti-gantikan gitulah pemirsa. Cuman kebanyakannya ada juga selalu yang udah meninggal pun dapat bantuan, yang sawitnya lebar pun dapat bantuan. Di mana letak kesalahannya? Betul tak? Ini tuh juga saya sampaikan kenapa kemarin tuh saya pernah ada nampak gitu kan di kantor pos, dia tuh mau ngambil bantuan uang tunai 600.000, dia tuh naik mobil. Di kampung ini kalau kita katakan dah ada mobilnya, itu tuh orang udah sangat-sangat berkecukupan, karena mobil tuh kebutuhan yang sangat-sangat tersier, kebutuhan tambahan, kebutuhan yang nggak penting untuk orang kampung. Jadi kalau kamu udah membeli mobil, artinya kamu tuh udah lebih dari mampu. Jadi apa nggak malu gitu ambil beras, bantuan, duit dari pemerintah naik mobil, ya kan? Sementara ada orang yang mau makan aja, dia harus dulu cari-cari kerja di kebun orang baru boleh makan, nggak dapat apa-apa, kan nggak tepat sasaran. Betul tak? Oke lah pemirsa, untuk hari ini cerita Kak Sri sampai sini saja dulu. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye.